Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bawa'ithul Khalasi Minadz Dzunub, pendorong-pendorong agar terhindar atau terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, pembahasan kita dari kitab ini telah sampai pada pendorong yang ke-15 ya. Pendorong yang ke-15 halaman 41. Halaman 41. Nah, kita baca Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan al-khamisu asyar. Pendorong yang ke-15 dari pendorong-pendorong supaya terhindar dari perbuatan dosa. At-tafakkuru fid dunya wa sur'ati zawaliha wa qurbin qidadiha. Itu mentafakuri tentang dunia, mentafakuri tentang keadaan atau hakikat dari dunia ini, mentafakuri tentang cepatnya dunia ini dan dekatnya dunia ini dengan kehancuran, dekatnya dunia ini kepada akhir, ya, kepada akhir. Wala yarda li nafsihi an yatazawwada minha bila dari baqaihi wa khuludihi akhassa ma fiha wa aqallahu naf'an illa saqitul himmah. Maka tidak akan ridho bagi dirinya untuk berbekal dari dunia ini kepada negeri yang abadi dengan sesuatu yang paling sedikit atau sesuatu yang paling hina yang ada di dunia ini, atau paling sedikit manfaatnya, illa saqitul himmah, kecuali orang yang rendah atau rendah semangatnya. Nah, jadi apabila kita mentafakuri hakikat dari dunia ini, keadaan dari dunia ini, bahwa dunia ini sangat cepat sekali berlalu, dan itu semua kita merasakannya, bagaimana hari-hari, ya, waktu demi waktu, tahun demi tahun itu kan begitu cepat sekali. Ya, dari waktu ke waktu itu tidak terasa kita menjalaninya. Waktu-waktu yang sebelumnya itu kita menyadari betul begitu cepat sekali, sehingga
kita saat ini sudah berada di titik ini, ya kan? Saat ini kita sudah berada di titik ini, di usia ini, di umur seperti sekarang ini. Tahun-tahun sebelumnya sangat tidak terasa kita menjalani, ya kan? Ya, jika waktu-waktu yang sebelumnya tidak terasa kita jalani, maka begitu pun juga dengan waktu-waktu yang selanjutnya akan tidak terasa juga kita menjalani. Ya. Nah, dan tidak terasa kita menjalani. Semua kita merasakan seperti itu. Ya. Semua kita merasakan seperti itu. Tiba-tiba ya udah umur sekian, udah umur 40. Saya sudah 40 nih sekarang. 40. Tiba-tiba nanti 50, tiba-tiba 60. Dengan tidak terasa. Tidak terasa. Tiba-tiba maut begitu kan. Ya, kan? Tiba-tiba maut. Nah, makanya dikatakan an-nasuniyam gitu. Wa idza matu intabahu. An-nasuniyam. Manusia itu tertidur. Manusia itu tertidur. Wa idza matu intabahu. Dan apabila mereka mati, maka baru mereka sadar. Baru mereka bangun gitu kan dengan kesadarannya. Nah, karena itu tadi banyak manusia tidak menyadari bahwa dunia ini begitu cepat sekali berlalu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita dengan pentingnya kita ya untuk menggunakan setiap waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya, untuk menggunakan setiap kesempatan yang kita miliki di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Iktanim khamsan qabla khamsin, ya kan? Pergunakanlah olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, ginaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Gitu kan? Kemudian apalagi sihataka qabla maradik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, gitu kan. Kemudian waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang terakhir adalah hayataka qabla mautik, waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian, gitu ya. Nah, jadi setiap orang yang mentafakuri, mengamati keadaan dunia ini, maka hal ini adalah sesuatu yang sangat jelas sebetulnya bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau mentafakuri. Nah, tapi bagi orang-orang yang itu ya dipalingkan dari ayat-ayat Allah, dipalingkan dari kenyataan yang sebetulnya mereka saksikan, gitu ya. Ya mereka tidak menyadari semua, sehingga sekalipun sudah uzur gitu kadang-kadang ya kan mereka tetap lalai dengan dunia ini. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyadari bahwa dunia ini sangat cepat dan sangat dekat menuju kepada akhir, ya, maka seharusnya kita bersungguh-sungguh untuk berbekal di dunia ini, karena dunia ini adalah tempat bagi kita untuk berbekal, tempat bagi kita untuk mengisi bekal untuk perjalanan kita menuju akhirat. Hendaklah kita mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang nanti, itu perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat. Dan harus diingat bahwasannya perjalanan akhirat ini cukup panjang sebetulnya. Dari sejak kematian, perjalanan akhirat itu kan dari sejak kematian sampai nanti manusia itu ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Itu semuanya itu perjalanan akhirat. Itu semuanya perjalanan akhirat. Nah, perjalanan akhirat itu ya, itu akan kita alami nanti, dan keadaan kita dalam hal kita mengalaminya itu tergantung kepada bagaimana cara kita mengisi kehidupan kita di dunia ini. Ya kan? Itu semuanya tergantung kepada dunia yang sekarang ini. Dari sejak kita meninggal,
Ya, dari sejak kita dicabut nyawa kita oleh Allah, kemudian dikuburkan, ada fitnah kubur. Ya, ada fitnah kubur. Ada pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Di alam kubur saja sudah ada siksa dan ada kenikmatan. Ya kan? Ada orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Ada orang-orang mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ya. Dan ini keadaan di kuburan ini kan tergantung kepada yang di dunia ini. Di kuburan saja itu berapa lama kita akan mengalami sampai terjadinya hari kiamat? Lama sekali, ya kan? Lama sekali dibandingkan dengan waktu kita hidup di dunia ini yang mungkin tidak, yang hanya sedikit jika dibandingkan dengan ya waktu kita hidup di dunia ini, hanya berapa puluh tahun saja. Ya kan? A'maru ummati baina sittina was sab'ina sanah wa qala man yajuzu dzalika, kata Nabi SAW. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit saja di antara mereka yang melewatinya. Ya, nah, kalaupun sekarang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu juga masih sangat sedikit dibandingkan dengan ketika kita nanti mati dan menjalani ya kehidupan di alam barzah itu berapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun, wallahu alam, sampai terjadi hari kiamat. Dan di situ ada kenikmatan, di situ ada juga azab, gitu kan. Nah, kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan alam semesta ini, kemudian manusia akan dibangkitkan semua. Ketika dibangkitkan saja juga ya, itu berbeda-beda cara orang dibangkitkan itu kan. Nah, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana cara dia meninggal dunia, bagaimana cara dia mati meninggalkan dunia ini. Sehingga orang yang mati ketika berhaji maka dibangkitkan dalam keadaan mulabbian, bertalbiyah misalnya gitu kan. Orang yang suka memakan harta riba maka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti orang yang kesurupan, ya kan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba maka tidaklah mereka akan bangkit ya kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Ya, menurut jumhur ulama, jumhur ahli tafsir, bahwa ini adalah ketika nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Sehingga mereka dibangkitkan dalam keadaan jatuh bangun gitu kan, sempoyongan, jalannya tidak tegak gitu kan. Sehingga orang-orang melihat, oh ini dulu ketika di dunia pemakan harta riba. Jadi ketika dibangkitkan saja orang-orang sudah mengenali, oh ini mah dulu tukang ini mah dulu tukang begini, oh ini mah dulu matinya begini, ya kan. Orang yang mati syahid maka akan dibangkitkan dalam keadaan ya, akan dalam keadaan ya penuh dengan luka, akan tapi lukanya itu ya kan warnanya warna darah tapi wanginya itu wangi minyak misik dan seterusnya. Ada cara-cara, ada hadis-hadis keterangan yang menunjukkan bagaimana cara-cara manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nah, ketika dibangkitkan lalu kemudian di padang mahsyar juga lama itu. Satu harinya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ya, itu di padang mahsyar belum apa-apa itu. Ya, belum apa-apa, baru dikumpulkan, saya dibangkitkan, dikumpulkan 50.000 tahun. Di sini juga ada ahwal, ada beban-beban, ada kesusahan-kesusahan. Ya. Keadaan manusia juga berbeda-beda. Matahari dekat di atas kepala mereka ya berkeringat gitu kan, mereka telanjang, semuanya telanjang, mereka berdiri, tidak ada yang duduk. Coba 50.000 tahun duduk, berdiri semuanya, tidak ada yang duduk gitu kan. Nah, ini semuanya juga nanti ditentukan oleh apa yang kita persiapkan di dunia ini. Di antara orang-orang yang nanti di padang mahsyar itu kan ada orang-orang mendapatkan naungan. 7 golongan itu. 7 golongan diantaranya ya. Ada juga dalam keterangan yang lain 10 golongan. Gitu, 10 sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi tidak ada tempat berteduh kecuali di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidak ada pohon untuk berteduh ya. Manusia kepanasan, matahari dekat di atas kepala mereka, tapi ada orang-orang yang tadi ya kan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak kepanasan. Nah, itu semuanya ditentukan oleh apa yang saat ini kita jalani di dunia ini.
di waktu yang sangat singkat ini. Dan itu semuanya masuk kepada perjalanan akhirat itu. Ya, dari alam kubur sudah lama, kemudian dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar juga lama. Sehingga kan saking lamanya orang-orang itu meminta syafaat kepada para nabi, mendatangi setiap para nabi supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala segera mempercepat hisab. Karena mereka sudah panasan, kecapean, kelelahan gitu kan, lama di padang mahsyar. Ya. Nah, menunggu apa? Keputusan dari Allah, menunggu persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya mereka juga ya kan takut ya kan, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang bekalnya sedikit ketika di dunia takut. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang suka beramal soleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Gitu. Nah, perjalanan akhirat itu setelah itu kemudian apa? Hisab. Ada hisab yang yasir, ada hisab yang sulit, ada hisab yang mudah, ada munaqasyatul hisab, dihisab satu-satu di hadapan Allah. Ya, satu-satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan datang kepada kami furoda sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Ya. Nah, semua itu semua manusia akan diajak bicara. Ma minkum min ahadi illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, tidak ada perantara di antara keduanya. Diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Nah, ada hisab, kemudian ada pembagian catatan amal, ada mizan, timbangan, ya kan? Kita akan ditimbang, amal akan ditimbang, bahkan tubuh kita juga akan ditimbang, gitu kan? Nah, setelah itu apa lagi? Ada jembatan di atas neraka jahanam. Ya, setelah Sirat itu ada lagi jembatan lagi namanya Kontoroh, itu kan? Kontoroh. Tempat kemudian orang-orang sebelum masuk surga itu membersihkan kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka ketika di dunia. Ketika di dunia. Gitu kan, karena sebelum para penghuni surga itu masuk surga harus bersih dulu, harus selesai dulu urusan ketika di dunia, harus selesai dulu. Nah, makanya kalau kita dengan sesama manusia di dunia belum selesai urusan kita pernah berbuat zalim misalnya pada orang lain, ya nanti harus diselesaikan dulu di sana, harus diselesaikan dulu di sana sebelum masuk surga, nggak boleh. Ya. Nah, nah itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah perjalanan akhirat yang begitu panjang. Ya, perjalanan akhirat yang begitu panjang itu semuanya ditentukan oleh waktu yang sangat singkat ya dari keberadaan kita di dunia ini. Oleh karena itulah hendaklah kita jadi batuk itu. Bismillah. Nah, oleh karena itu, ya tadi itu pentingnya kita tazawud tadi ini sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, ketika kita menyadari dunia ini begitu cepat, maka seharusnya setiap orang itu bersungguh-sungguh untuk membekali dirinya dengan bekal yang terbaik, gitu. Dengan bekal yang terbaik, gitu ya. Jangan berbekal dengan sesuatu yang ya sedikit gitu, yang akhos tadi, akhos sama fiha wa aqallahu naf'an gitu ya, dengan bekal yang paling hina, yang paling rendah, paling sedikit manfaatnya gitu ya. Orang yang berbekal dengan sesuatu yang sedikit ketika di dunia ini, maka dia adalah sakitul himmah wa daniul muru'ah gitu. Sakitul himmah artinya orang yang gugur semangatnya, itu yang gak punya semangat. Daniul muru'ah itu orang yang rendah harga dirinya, rendah wibawanya, gitu ya. Mayyitul qalbi, orang yang hatinya mati. Ini semuanya sifat-sifat dari orang-orang yang ya mereka itu berbekal di dunia ini dengan sesuatu yang sedikit. Fa inna hasratahu tashtadna. Nah, nanti penyesalannya itu akan sangat luar biasa. Idza ayana haqiqata ma tazawwadahu. Ketika dia menyaksikan hakikat dari bekal yang dulu dia persiapkan. Ketika dia nanti sampai ke akhirat, aduh ternyata bekalnya sedikit, bekalnya sangat-sangat kurang. Maka dia akan sangat menyesal gitu. Maka dia akan sangat menyesal. Wa tabayyana lahu adamu naf'ihi lahu.
Dan akan jelas baginya, akan nampak baginya ternyata bekalnya itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat karena dia nggak sungguh-sungguh, gitu kan, membekali dirinya. Fakaifa idza kana taraka tazawwuda ma yanfa'uhu ila zadin yu'adzabu bihi. Ya. Maka bagaimana lagi apabila dia tidak berbekal sama sekali dengan yang bermanfaat baginya, bahkan dia berbekal dengan bekal yang justru dengannya dia akan disiksa. Ya, dia bawa bekal, tapi bekalnya justru menyebabkan dia mendapatkan siksa, gitu kan. Nah, ini lebih-lebih lagi. Berbekal dengan sesuatu yang bermanfaat tapi sedikit saja, ini penyesalannya luar biasa. Apalagi ya, berbekal dengan sesuatu yang justru akan menyebabkan dia disiksa oleh Allah. Wa yanaluhu bisababihi ghayatul alam. Ya, dan mendapatkan dengan sebabnya penderitaan yang sangat besar, puncak dari penderitaan. Bal idza tazawwada ma yanfa'uhu, bahkan kalaupun dia berbekal dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, wa taraka ma huwa anfa' minhu, dan dia meninggalkan sesuatu yang justru lebih bermanfaat baginya, kana hasratan alaihi, maka itu pun menjadi penyesalan baginya. Gitu ya, menjadi penyesalan baginya. Jadi kalaupun kita berbekal, gitu kan, dengan sesuatu yang bermanfaat, ketika sampai di akhirat, maka kita juga akan menyesali bekal tersebut. Kenapa bekal itu tidak lebih banyak lagi, gitu, tidak lebih bermanfaat lagi, tidak berbekal dengan sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih baik lagi. Makanya dikatakan juga setiap orang yang meninggalkan dunia ini nanti menyesal. Orang yang berbuat buruk menyesal atas perbuatan buruknya. Orang berbuat baik juga menyesal, tidak lebih berbuat baik ketika di dunia. Ya, tidak lebih berbuat baik lagi ketika di dunia. Gitu. Ya, apalagi tadi orang yang tidak berbekal sama sekali, nggak peduli sama sekali, ya, hidup di dunia memperturut hawa nafsu, mengikuti syahwat, tidak peduli halal haram, gitu kan, sholat tara, puasa tara, ya kan, dan lain sebagainya. Ini lebih-lebih lagi dia akan menyesal nanti ketika dia melihat dengan mata kepalanya hakikat dari apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Nah, hanya hal-hal seperti ini kan itu sangat sering Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengabarkan kepada kita apa yang telah kita amalkan sebagai tadi bekal kita itu. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya kematian yang selalu kamu lari daripadanya, maka ia benar-benar akan menjumpaimu. Ya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia, kematian itu akan menjumpaimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara yang nampak dan perkara yang tersembunyi. Kemudian Allah akan mengabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan dulu. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim terkait dengan ya al-ba'itsu al-khamis asyar di sini. Ini pendorong yang ke-15 supaya kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat, tafakuri tentang hakikat dunia ini. Ya, bahwa dunia ini cepat sekali. Dunia ini tempat kita berbekal. Tidak ada kesempatan yang lain selain dunia ini. Tidak ada kesempatan yang lain kecuali dunia ini. Ini satu-satunya kesempatan bagi kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'ali amalu shalihan fi ma tarak. Jangan sampai seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara kamu kematian, kemudian apa? Rabbirji'un. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu shalihan, aku akan beramal soleh. Ya. La'ali a'malu shalihan fi ma tarak. Aku akan beramal soleh pada waktu-waktu yang telah aku ya tinggalkan. Ya. Nah, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Itu orang sudah mati, tidak mungkin akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi ke dunia. Tidak mungkin. Orang sudah sampai ke akhirat, manusia yang sudah sampai ke akhirat tidak mungkin dikembalikan lagi ke dunia. Orang yang masuk neraka kemudian telah diputuskan untuk masuk neraka, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan darinya dan kemudian dikembalikan lagi ke dunia. Oleh karena itu, itulah harapan ya kan para penghuni neraka ya ketika mereka dimasukkan ke dalamnya. Mereka ingin dikeluarkan, kemudian mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk apa?
untuk beramal soleh, untuk memperbaiki amal-amal yang telah mereka lakukan. Nah, taib at-ta'liq, ta'liq dari Syekh Abdul Razak. Al-amrul khamisu asyar min bawa'ithi tarki dzunub. Perkara yang ke-15 dari pendorong-pendorong untuk meninggalkan perbuatan dosa. Sur'atu zawali dunya wan qidadiha, yaitu cepatnya kehancuran atau kemusnahan dunia ini. Ya. Nah, cepatnya dan dekatnya kehancuran dunia ini. Fal hayatu dunya syari'atul inqidha. Maka kehidupan dunia itu syari'atul inqidha. Itu cepat sekali berlalunya. Cepat sekali berlalunya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW juga menggambarkan bagaimana dunia ini sangat cepat sekali. Mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Kata beliau. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Nah, beliau memperumpamakan kehidupan dunia. Ma ana fid dunya, tidaklah diriku di dunia ini illa karakibin, seperti orang yang melakukan perjalanan, mengendarai kendaraan, melakukan perjalanan. Kemudian istadhalla tahta syajarah, kemudian orang melakukan perjalanan itu dia berteduh di bawah sebuah pohon, ya, istirahat kemudian berteduh di bawah sebuah pohon. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian setelah itu dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Ya, dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Karena tujuannya dia apa? Tujuannya dia berteduh di sana ya hanya sekedar sementara saja. Sekedar sementara, ya, hanya untuk beristirahat dan tidak akan berlama-lama, karena itu bukan tujuan akhirnya, bukan tujuan dari perjalanannya. Gitu kan? Nah, maka akan cepat ya. Orang yang hanya berteduh, kita juga kalau perjalanan misalnya kan istirahat dulu ke pom bensin gitu kan, misalnya gitu kan, untuk buang hajat dan sebagainya kan, ya udah gitu kan, paling berapa menit, setelah itu lanjut lagi. Nggak ada yang kemudian jadi betah gitu di pom bensin di sana gitu kan. Nah, berlama-lama gitu kan, ngendong segala macam, nggak ada. Nah, seperti itu juga gitu perjalanan kita di dunia ini sangat cepat sekali gitu. Nah, jadi di dunia deh tong betah teuing di dunia gitu kan, karena pasti kita akan meninggalkannya, ya. Apapun yang kita miliki di dunia ini jangan sampai membuat kita kemudian terpaut hati kita dengan dunia, karena cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Apapun yang kita miliki, kita punya rumah megah bagus gitu kan, nyaman gitu kan, jangan terlalu cinta gitu, jangan kemudian terlalu gimana gitu kan. Karena cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Kita punya kendaraan bagus, mewah segala macam gitu kan, coba tafakuri, suatu saat ini semuanya yang kita miliki ini semuanya akan kita tinggalkan. Cepat atau lambat kita akan meninggalkannya, itu pasti itu, gitu kan, pasti. Nah, jadi jangan terlalu cinta, jangan terlalu kemudian terpaut hati kita dengan dunia, apalagi sampai kemudian kita berbangga dengannya. Apa yang kita banggakan dari dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Nah itu, fa idza tafakkara al-insan fi sur'ati zawaliha, maka apabila seorang itu mentafakuri tentang cepatnya dunia ini, wa anna hamada dikadarubtila, dan bersama dengan hal itu dunia ini adalah negeri ujian. Nah, ini juga yang hendaklah kita sadari terkait dengan dunia ini. Dunia ini cepat sekali berlalunya, dan pada saat yang sama dunia ini juga adalah tempat ujian. Tempat yang sangat menentukan nasib kita pada kehidupan berikutnya. Ya, yang namanya ujian itu kan menjadi penentu, ya kan? Menjadi penentu nasib kita yang berikutnya. Ya, karena nanti ada hasil yang akan kita terima. Ya. Nah, dan apa yang akan kita dapatkan nanti sesuai dengan apa yang kita jalani dari ujian tersebut. Ya, jadi dunia ini adalah ujian. Jangan sampai kita gagal di dalam menjalani ujian ini. Dan tentang hakikat bahwa dunia ini adalah ujian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Itu ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik dalam beramal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai cobaan. Sebagai cobaan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari setetes air yang bercampur. Itu kan, nabtalihi, kami hendak mengujinya. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk diuji oleh Allah, untuk menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Ini juga sesuatu yang harus kita sadari. Dunia ini adalah ujian. Kalau kita menyadari bahwa dunia ini adalah ujian, maka kita akan serius di dalam menjalaninya. Kita akan sungguh-sungguh di dalam menjalaninya. Berbeda dengan orang yang tidak menyadari bahwa dunia ini adalah ujian, maka dia ya santai-santai aja, gitu kan? Santai-santai saja. Nah, wa annaha ma dzalika darub tilain wa imtihanin, ya. Negeri ujian, negeri cobaan, semuanya ujian. Gitu kan? Kemiskinan ujian, kekayaan juga ujian, gitu kan? Keberhasilan ujian, kegagalan duniawi ya, itu juga ujian. Gitu ya. Semuanya itu menjadi ujian. Takdir itu ujian, perintah itu ujian, larangan itu juga ujian. Gitu ya. Ketika kita mendapatkan yang kita inginkan itu juga ujian. Ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan juga itu adalah ujian. Nikmat itu ujian, musibah itu juga ujian. Semuanya ujian. Coba kita perhatikan. Nah, tayaqana anna idha'atal waqti. Nah, kalau dia mentafakuri tentang cepatnya dunia ini dan dunia ini juga adalah ujian. Tayaqana, dia akan yakin anna idha'atal waqti, bahwasanya menyia-nyiakan waktu fi hadhihi dunya, fi hadhil hayatil qasirah, di kehidupan dunia yang sangat singkat ini, fi ma la yanfa, dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, minal khusranil mubin, termasuk di antara kerugian yang sangat nyata. Ya. Di antara kerugian yang sangat nyata. Fadlan an yudayyi'a waqtahu fil ma'asi, apalagi kalau dia menyia-nyiakan waktunya untuk maksiat. Ya kan, menggunakan waktu, menghabiskan waktu, mengisi waktu untuk hal yang tidak bermanfaat saja, gitu kan? Itu sudah kerugian. Apalagi menggunakan waktu, mengisi waktu untuk hal-hal yang maksiat, gitu kan? Itu lebih kerugian lagi. Ya, lebih kerugian lagi. Ya, seharusnya seorang itu mengisi waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat baginya. Makanya Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kamu kepada apa yang bermanfaat bagimu. Isi waktu itu dengan hal yang bermanfaat. Ya, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan sesuatu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bukan dengan hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita mengisi dengan hal yang tidak bermanfaat saja, itu al-khusranul mubin, itu kerugian yang nyata. Fadlan apalagi an yudayyi'a waqtahu fil ma'asi, dia menghabiskan waktunya, menyia-nyiakan waktunya dalam kemaksiatan, allati satakunu wabalan alaihi yaumal qiyamah, yang akan menjadi bencana atasnya kelak pada hari kiamat. Walidzalika yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Ya, jadilah kamu di dunia itu ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu orang asing. Ya, seakan-akan kamu itu orang asing, itu orang yang pergi ke suatu tempat untuk suatu urusan, gitu ya. Kemudian tinggal di sana beberapa waktu untuk kembali ke rumahnya, untuk kembali ke negerinya, untuk kembali kepada tempat tinggalnya. Itu gharib maksudnya. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang dalam perjalanan, gitu kan. Artinya bahwa keadaan kita di dunia ini itu semuanya adalah sementara, gitu. Jadi kita hendaklah menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini itu hanya sementara, seperti orang asing, ya, yang hanya tinggal di suatu tempat untuk beberapa waktu saja, atau seperti orang dalam perjalanan. Wadzalika annal gharib, dan hal itu, ya, kenapa kita di dunia ini harus seperti orang asing atau orang dalam perjalanan? Annal gharib wa abirus sabil, orang yang asing atau orang dalam perjalanan itu la yu'alliq qalbahu bi syai'in fi baladil ghurbah. Dia tidak menautkan hatinya dengan sesuatu yang ada di negeri tempat dia terasing tersebut. Ya, kita
perjalanan misalnya kemana, misalnya ke daerah mana, ke daerah Sumatera, untuk satu urusan saja mungkin ada saudara di sana atau apa gitu kan, maka kita tidak menautkan hati kita dengan tempat tersebut. Kenapa? Karena kita sadar bahwa di situ kita hanya sementara. Ya, muta'alliqun bi watanihil asli. Kita tidak menautkan hati kita dengan satu yang ada di negeri tersebut, sebagaimana kita menautkan hati kita dengan tempat tinggal kita yang asli. Gitu ya. Wa inna ma hammuhu fi safarihi, akan tapi yang menjadi niatnya, menjadi keinginannya, menjadi sesuatu yang dia pikirkan itu dalam safarnya adalah an yaqdiya hajatahu wa yarji'a ila watanihi. Ketika kita safar, ya kan, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam perasaan kita itu apa? Ya, kita ingin segera menyelesaikan urusan kita, kemudian kita kembali ke tempat tinggal kita, kan begitu. Kalau kita safar makanya kita pengen cepat-cepat pulang biasanya gitu kan. Kenapa? Kayak cepat-cepat urusan beres kemudian pulang ke rumah gitu. Nah, itulah perumpamaan ya, seharusnya kita di dunia ini seperti apa yang seharusnya kita sadari, apa yang menjadi ambisi dan keinginan-keinginan kita di dunia ini gitu ya. Nah, baik, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan yang ke-15 ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.